Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kit subwoofer aktif. Nah, oke, bagi yang penasaran apa untuk videonya silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita lanjut ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah kit subwoofer aktif ya. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai driver yang berkarakter subwoofer, lalu filter subwoofer, dan yang ini adalah subwoofer aktif. Yang mana dari ketiga kit itu dia memiliki fungsi dan juga perbedaan gitu. Mulai dari driver subwoofer, terus filter subwoofer, dan yang ini adalah subwoofer aktif. Jadi ketiganya itu dia mempunyai perbedaan semua. Nah, di sini saya sudah ada sebuah kit subwoofer aktif ya, produknya dari Platinum di sini. Tapi di sini saya sudah ada beberapa komponen yang saya copot ya. Sebenarnya ini cuma kurang lebih ya seperti inilah gitu. Cuma saya cabut di sininya sedikit kok gitu. Nah, nanti kita akan terangkan seperti apa untuk kit subwoofer aktif ini, terus seperti apa bagian-bagiannya kita akan terangkan, dan seperti apa cara kerjanya nanti kita akan terangkan ya. Nah, yang paling pertama itu kita akan jelaskan mengenai bagian-bagian dari kit subwoofer aktif ini ya. Nah, di sini di bagian yang pertama di sini dia sudah ada power supply. Jadi dia sudah ada dioda, dan di sini dia sudah ada menggunakan 2 buah elko. Jadi kit ini itu dia langsung disolderkan ke trafo tanpa harus power supply lagi. Soalnya di sini sudah ada power supply-nya. Untuk suplainya berapa bisa dicek di sini ya, 18 volt AC. Nah, jadi di sini dia untuk fungsinya sendiri sebagai power supply. Nah, di sini kita bisa kita prediksi atau bisa kita bisa kita prediksikan kalau di sini kan dia tegangannya 18 volt ya, cuma 18 volt, lalu juga power supply-nya kecil. Jadi bisa kita simpulkan kalau kit ini tuh emang untuk subwoofer kecil. Jadi untuk subwoofer ya 6 in, 8 in bisa gitu. Tapi kalau subwoofer besar tidak bisa, soalnya di sini dia cuma 18 volt ya untuk suplainya gitu. Nah, di sini dia sudah ada satu kiprok, penyearah, dan 2 buah elko 1800 mikro 35 volt ya. Ini untuk power supply-nya. Nah, lalu di sini dia sudah ada powernya. Jadi power amplifiernya atau drivernya itu sudah ada di sini. Yang mana drivernya ini sangat simpel sekali. Dia cuma menggunakan satu set TR final ya. Di sini tertulis TIP 2955 dan TIP 3055, atau pakai jengkolan juga bisa gitu. Jadi power finalnya cuma satu set ya, cuma satu set TR final, dan di sini dia bagian dari drivernya ya, seperti itu. Nah, lalu di sini dia sudah ada IC LM324N, yang mana IC ini tuh dia berfungsi sebagai filter subwoofernya ya. Filter subwoofer untuk apa? Untuk memfilter atau untuk memotong nada-nada tinggi, sehingga nada yang dihasilkan nanti dari kit ini tuh dia nadanya subwoofer gitu ya. Lalu di sini ada volume untuk mengatur volumenya, dan di sini ada power supply simetris ya, 15 volt. Di sini ada dioda Zener untuk supply IC. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang kit ini tuh dia sudah komplit sekali. Ada power supply-nya, ada drivernya, ada filter subwoofernya, ada juga power supply simetrisnya. Itu bagian-bagiannya ya. Dan juga sudah ada finalnya. Itu untuk bagian-bagiannya. Lalu untuk cara kerjanya seperti ini. Jadi kita terangkan dulu dari supply-nya ya di sini. Jadi nanti driver ataupun trafo ya, 18 volt, dia strumnya masuk ke sini ya. Ini 18 volt, lalu CT 18 volt. Ketika dia sudah masuk di sini, lalu disearahkan tegangannya ya, disearahkan lalu masuk ke trafo, masuk ke elko. Nah, dari elko ini tegangan utamanya ya, power supply utama itu dia masuk ke bagian driver ya, ke bagian driver. Nah, lalu ini kan di sini dia ada sebuah IC, yang mana IC ini dia membutuhkan tegangan kerja 15 volt simetris
Nah, ini kan dia belum ada supply-nya. Maka dari itu di sini dia sudah ada Airsun 3K3 dan juga sudah ada Dioda-Zener. Dan di sini ada elko juga untuk filternya. Jadi tegangan dari sini, tegangan utama ini, tegangan besar diturunkan menjadi 15 volt untuk pakan IC ini. Nah, di sini berarti drivernya sini sudah ada strumnya, sudah ada supply, IC juga sudah ada supply, maka dari itu dia sudah bisa menyala. Nah, lalu untuk inputnya di sini dia inputnya stereo, cuma outputnya mono ya, karena ini kan subwoofer. Nah, di sini dia untuk inputnya bisa kita ambilkan dari langsung ke HP bisa, langsung ke laptop, langsung ke sumber suara bisa. Soalnya ini kan subwoofer, jadi kita nggak perlu pakai equalizer atau nggak perlu pakai tone control atau pakai yang lainnya. Pokoknya dia langsung dari input sumber suara, dari HP, dari MP3, dari apapun langsung masuk ke sini. Nah, nanti di sini dia sudah ada volumenya, sehingga ketika suaranya itu masuk ke sini, dia outputnya kan ada di sini ya, outputnya ini nanti dia sudah otomatis suaranya itu suara subwoofer gitu ya. Jadi nggak ada suara mid, suara high itu nggak ada, jadi langsung suara subwoofer seperti itu. Itu namanya subwoofer aktif. Nah, ini subwoofer aktif ini kan kecil, jadi dia bisa dirangkai di dalam box. Misalkan dulur-dulur pengen punya speaker aktif tapi subwoofer gitu suaranya, misalkan ngerakit pakai speaker Legacy 6 in misalkan. Nah, disitu dibuatkan boxnya untuk speaker sekalian dengan kitnya, jadi dimasukkan antara trafo kit dimasukkan, jadi nanti dia subwoofer aktif gitu. Soalnya subwoofer aktif itu biasanya dijadikan satu ya dengan speakernya, dengan boxnya gitu. Jadi bisa biar lebih ringkes gitu. Yang mana ini juga sangat ringkes sekali. Nanti di sini tinggal ditambahin heatsink kecil gitu, supaya untuk pendinginan dari satu set TR final ini. Seperti itu lur ya. Jadi subwoofer aktif ini bisa dibilang salah satu opsi yang paling simple sih untuk membuat yang namanya kit subwoofer gitu, ataupun subwoofer aktif. Nah, nanti untuk suara suara satelitnya atau suara untuk speaker satelit gitu, untuk suara kiri kanan LR-nya itu bisa dipakaikan ya driver stereo biasa juga bisa gitu. Soalnya ini kan untuk suaranya sendiri murni subwoofer gitu. Dia cuma ada volume saja di sini gitu. Dan ini misalkan dulur-dulur tambahin pakai tone control ya, misalkan pakai tone control terus di setting mid high-nya ada gitu, misalkan tone controlnya itu bass low, bass mid high, terus bassnya ditutupin, dihilangkan, terus di boosting mid dan high-nya. Itu nggak ngaruh, walaupun masuk ke sini dia nggak akan keluar suaranya gitu. Soalnya di sini sudah ada filternya. Jadi emang kit ini tuh seperti namanya subwoofer aktif. Jadi suaranya ya hanya suara subwoofer seperti itu. Yang mana jadi dalam kit ini itu dia sudah ada perpaduan antara speaker filter subwoofer dan juga perpaduan dengan kit gitu. Di sini sudah ada gitu. Jadi antara kit filter subwoofer dengan kit driver dijadikan satu seperti itu. Cuma kit ini tuh dia wattnya tidak besar lor ya. Seperti yang kita bahas tadi, dia untuk input tegangannya cuma 18 volt. Cuma 18 volt gitu. Jadi ya untuk speaker 6 in lah itu sudah oke untuk speaker 6 in gitu. Ini pernah saya coba dulu juga, saya rakit ya pakai speaker 15 in, nyoba pakai pakai tegangan kecil ini, itu tetap nggak bisa, soalnya cuma kecil ininya gitu. Terus kalau misalkan dimodif gimana supaya bisa tegangan besar? Ya tentu saja bisa dimodif, cuma biaya untuk pemodifan itu hampir sama dengan kita beli kit yang sudah jadi, misalnya beli kit TBM dan subwoofer controller gitu misalkan. Itu lebih bagus itu, soalnya besar gitu. Ini kan emang untuk kit-kit kecil gitu, untuk speaker kecil gitu. Ini kalau kita mau rombak dia untuk tegangan besar bisa, cuma ya itu tadi lumayan ribet. Soalnya di sini kita harus ngerombak dulu dari power supply-nya, kita harus perbuat yang lebih besar. Lalu finalnya kita harus tambahin ya. Misalkan kita mau pakai supply 45 volt gitu dari trafo, maka ini harus diganti, power supply-nya diganti, terus juga finalnya dibanyakin,
Terus ini juga TR-nya diganti ya, TR drivernya, dan banyak lah pokoknya seperti itu. Dan itu kalau untuk pemula lumayan ribet sih gitu, lumayan ribet emang. Jadi kalau kit ini misalkan nanti ada yang tanya untuk speaker besar bisa atau tidak, ya ini disarankannya cuma untuk speaker kecil lur, 4 in, 6 in, 8 in mungkin bisa, cuma kurang maksimal ya. Soalnya ini input tegangannya cuma 18 volt gitu. Tapi kalau dulur-dulur untuk pemula yang baru ngerakit, ini kit yang sangat simpel sekali, sangat mudah. Tinggal nyolder apa? Ini kan dia kalau dulur-dulur beli itu sudah ada ini ya, sudah ada TR finalnya di sini dan juga sudah ada hatchingnya. Cuma ini saya copot gitu. Itu untuk perakitannya sangat mudah, tinggal solder di sini ya. Solder input tegangan di sini. Langsung ke trafo, ini ke input ya. Di sini juga sudah ada volumenya dan ini langsung ke speakernya. Speaker yang plus, lalu yang negatifnya nanti diambilkan lewat ground di sini. Sudah bisa bunyi, sudah bisa jeduk-jeduk clear di kamar seperti itu. Oke loh ya, mungkin saja untuk video kita kali ini. Mungkin nanti di next video kita akan bandingkan atau kita akan bahas perbedaannya dengan driver subwoofer itu apa dan dengan filter subwoofer itu apa gitu. Soalnya masih banyak sekali mengenai per subwooferan ini gitu. Masih banyak sekali. Jadi itu dulu yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.